Nama saya Muhammad Rizal Bukhari. Nama saya Julu. Nama saya Amanda. Periode 4 dalam tabel periodik adalah baris keempat yang berisi 20 unsur kimia. Dimulai dari kalium dan diakhiri dengan kripton. Pada periode keempat, merupakan periode pertama yang memperlihatkan kemunculan blok D, yaitu golongan logam transisi. Unsur-unsur periode keempat yaitu kalium, kalsium, skadium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, gallium, germanium, arsenik, selenium, bromin, dan kripton. Di PowerPoint kali ini kami hanya akan menjelaskan 10 dari 18 unsur periode keempat. Silahkan disimak dengan baik. Oke, dadah. Kalium. Kelimpahan kalium cukup melimpah di kerak bumi. Sifat fisis dan kimia termasuk logam alkali bersifat lunak, warna putih, keperakan. Sangat reaktif terutama dengan air. Cara pembuatan dibuat melalui proses elektrolisis kalium klorida atau KCI. Dampak positifnya digunakan dalam pupuk pertanian, suplemen kesehatan karena penting untuk tubuh. Dampak negatifnya sangat reaktif dengan air sehingga mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran. Kalsium. Kalsium sangat melimpah, mencapai sekitar 3,64% di kerak bumi. Sifat fisis dan kimia termasuk logam alkali tanah bersifat keras reaktif dengan air. Cara pembuatan umumnya dibuat melalui proses reproduksi kalsium oksida atau CO. Dampak positifnya digunakan sebagai pengeras tulang dalam tubuh, bahan utama gipsum, dan material bangunan. Dampak negatifnya dapat menjadi beracun dalam jumlah besar dan menyebabkan iritasi jika tidak digunakan dengan benar. Skandium jarang ditemukan di alam, hanya terdapat dalam beberapa mineral seperti tortefaitit. Sifat fisis dan kimianya, logam transisi yang lunak, mudah ditempa, dan memiliki sifat reaktif sedang. Cara pembuatannya yaitu diperoleh melalui ekstraksi dari mineral-mineral seperti tortefaitit atau euxenit. Dampak positifnya yaitu digunakan dalam campuran logam untuk industri pesawat terbang karena sifatnya yang kuat namun ringan. Dampak negatifnya, skandium sangat mahal dan langka, sehingga sulit untuk diakses serta memerlukan penanganan khusus. Titanium melimpah dalam mineral seperti ilmenit dan rutil. Sifat fisis dan kimianya, logam kuat, tahan korosi, ringan, dan memiliki titik leleh tinggi. Cara pembuatannya diproduksi melalui ekstraksi dari biji mineral seperti ilmenit dan rutil. Biasanya dengan metode Kroll. Dampak positifnya yaitu digunakan dalam industri medis, misalnya implan tulang, pesawat terbang, dan peralatan militer karena kekuatan dan ketahanan korosinya. Dampak negatifnya yaitu proses produksinya menghasilkan limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan. Vanadium. Kelimpahan terdapat dalam jumlah kecil pada mineral seperti vanadinit dan patronit. Sifat fisis dan kimia, logam keras tahan korosi serta memiliki titik leleh tinggi. Cara pembuatan dipisahkan dari biji melalui proses ekstraksi dan pemurnian. Dampak positif digunakan dalam paduan baja untuk meningkatkan kekuatan, juga dalam baterai vanadium untuk penyimpanan energi. Sedangkan dampak negatif, paparan vanadium dalam jumlah besar dapat beracun bagi manusia dan lingkungan. Sedangkan kornium, kelimpahan ditemukan dalam mineral kromit, sifat fisis dan kimia, logam keras berkilau tahan korosi. Cara pembuatan diperoleh melalui pemurnian kromit. Dampak positif digunakan untuk pelapisan logam, pembuatan baja tahan karat, dan pewarnaan. Dan dampak negatifnya, kromium heksapalen Cr6+ bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Mangan. Kelimpahannya melimpah dalam mineral seperti pirolusit. Sifat fisis dan kimia, logamnya bersifat keras, rapuh, dan oksidator kuat. Cara pembuatannya diperoleh melalui reduksi dari biji,
pirolusid. Dampak positifnya adalah digunakan dalam produksi baja, baterai, dan penting sebagai nutrisi dalam tubuh. Dampak negatifnya adalah paparan mangan yang berlebihan bisa menyebabkan keracunan dan gangguan sistem saraf. Dan besi, limpahan besi sangat melimpah di kerak bumi, terutama dalam bentuk biji besi. Sifat fisik dan kimia, logam kuat, mudah berkarat, bersifat magnetik. Cara pembuatannya diproduksi melalui proses tandur tinggi dari biji besi. Dampak positifnya adalah esensial dalam produksi baja, industri konstruksi, dan tubuh manusia atau komponen hemoglobin. Dampak negatifnya adalah korosi pada besi menyebabkan kerusakan struktural dan limbah industri besi dapat mencemari lingkungan. Kobalt. Kobalt dapat ditemukan dalam mineral seperti kobaltit. Sifat fisik dan kimianya yaitu logam keras, tahan korosi, dan bersifat magnetik. Cara pembuatan kobalt yaitu diperoleh melalui ekstraksi dan pemurnian dari biji kobalt. Dampak positif dari kobalt yaitu dapat digunakan dalam baterai lithium-ion, pelapis tahan panas, dan paduan logam. Dampak negatifnya yaitu paparan berlebihan dapat menyebabkan masalah pernapasan dan berbahaya bagi lingkungan. Nikel dapat ditemukan di kerak bumi dan dalam mineral seperti penladit. Sifat fisik dan kimianya adalah logam kuat, tahan korosi, dan bersifat magnetik. Cara pembuatannya diperoleh melalui pemurnian dari mineral penladit atau laterit. Dampak positifnya digunakan dalam baterai, pelapisan logam, dan paduan tahan korosi. Dampak negatifnya dapat menyebabkan alergi kulit dan polusi saat proses pemurnian. Itu tadi penjelasan dari kelompok 14. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.